Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk membawakan materi terkait dengan teknik penggalian data melalui telaah dokumen yang disajikan oleh saya, Desi Aka Sembiring, SPD MPD, anggota BAN P Papua. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah untuk memahami teknik melakukan penggalian data melalui telaah dokumen, kemudian menentukan poin penting atau substansi isi dari dokumen yang akan ditelaah, dan juga mengidentifikasi keabsahan dan atau keaslian dokumen. Teknik melakukan telaah dokumen, di sini ada 6 teknik. Yang pertama adalah mengetahui butir-butir yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen. Yang kedua adalah memahami nama dokumen pada setiap butir yang akan ditelaah. Beri tanda nama dokumen yang digunakan lebih dari satu butir. Dan juga pastikan pernah melihat bentuk ataupun model dokumen. Yang ketiga adalah membuka Sispena, mengunduh dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah dan madrasah. Yang keempat adalah melakukan telaah dokumen dengan mencermati poin penting ataupun substansi isi dokumen. Yang kelima, melakukan identifikasi keabsahan ataupun keaslian dokumen yang ditelaah. Dan yang terakhir, yakni menentukan nama dokumen lain dan akan dikonfirmasi atau diklarifikasi melalui wawancara. Kita masuk pada teknik yang pertama, adalah butir memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen. Di sini ada disajikan 4 komponen, yakni mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah, dan madrasah. Jadi pada tahapan pertama ini kita terlebih dahulu untuk menggali data, kita menelaah dulu, mengatur nomor-nomor butir sesuai dengan jenjangnya. Bapak Ibu bisa memperhatikannya sesuai dengan tabel yang sudah disajikan. Kemudian teknik yang kedua adalah memberikan nama dokumen. Nah, sama juga di sini ada 4 komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah, madrasah. Kita ambil contoh tiap komponen satu-satu butir nomor, yakni mutu lulusan pada butir pertama. Jadi dokumen yang diperlukan itu ada 3, yakni tata tertib sekolah madrasah, yang kedua buku piket, dan catatan guru atau wali kelas. Selanjutnya, pada proses pembelajaran, kita melihat dari butir nomor 12, ada 2 dokumen, yakni rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan juga lembar praktikum lembar kerja siswa. Kemudian komponen ketiga adalah mutu guru, pada butir ke-19 adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang terakhir terkait dengan komponen manajemen sekolah madrasah, pada butir 23 adalah notulen rapat penyusunan RKS ataupun RKAS, serta dokumen RKS ataupun RKAS sendiri. Jadi kita bisa memberikan penamaan dokumen, contohnya seperti proses pembelajaran dan juga mutu guru, memerlukan 2 dokumen yang sama, yakni RPP, sehingga kita bisa memberikan tanda, ataupun kita memberikan tanda bahwa dokumen ini memiliki nama yang sama, sehingga kita tidak perlu, kita bisa langsung saja bersamaan menelaah dokumen RPP. Kemudian pada poin yang ketiga adalah mengakses Sispena menggunakan akun nomor induk asesor atau yang kita kenal sebagai NIA. Jadi aplikasi Sispena dibuka, kemudian diunduh dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah madrasah. Kemudian teknik yang keempat adalah menelaah dokumen. Jadi melakukan telaah dokumen dengan cara mencermati poin penting ataupun substansi isi dokumen. Dan kelima adalah mengidentifikasi keaslian dokumen. Jadi kita akan melakukan identifikasi keabsahan dan atau keaslian dokumen yang ditelaah. Jadi kalau kita bicara soal mengidentifikasi keabsahan dokumen ini, kita bisa lihat contoh telaah dokumen butir 1 komponen mutu lulusan tadi.
ada 3 jenis dokumen. Saya izin untuk kembali lagi. Oke, jadi tadi ini mutu lulusan ada 3 dokumen, ada tata tertib sekolah madrasah, ada buku piket, dan juga ada catatan guru ataupun wali kelas. Jadi kita ketahui bahwa dokumen-dokumen ini diunggah di sekolah atau madrasah itu tidak semua dokumen, hanya dokumen-dokumen tertentu saja yang sifatnya wajib diunggah. Nah, contohnya saya berikan di sini. Nah, jadi pada aplikasi Sispena, tata tertib sekolah itu diunggah dan ditelaah, sedangkan untuk buku piket dan catatan guru ini biasanya akan dikonfirmasi ataupun diklarifikasi ketika turun visitasi melalui kegiatan wawancara. Dan ini juga poin berikutnya, menentukan poin penting ataupun substansi isi dokumen. Kita ambil contoh pada butir 12, di mana proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi contohnya ambil dokumen RPP, kita bisa lihat di sini ada pembagian 3 hal, yakni rumusan capaian pembelajaran, jumlah metode yang digunakan, dan juga variasi media yang digunakan. Kedua adalah uraian langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah jenis penugasannya. Dan untuk mengidentifikasi keabsahan ataupun keaslian dokumen yang ditelaah, kita bisa melihat cek tanggal pembuatan RPP itu sendiri kapan dilakukan, sehingga kadang itu pihak sekolah terlalu terburu-buru sehingga kadang lupa ataupun tanggalnya tidak diperhatikan. Dan juga yang kedua adalah mengecek kembali apakah RPP itu sudah ditandatangani oleh guru atau tidak. Jadi jangan sampai RPP yang diunggah ataupun yang hendak ditelaah itu belum ditandatangani. Dan poin ketiga sama juga, mengecek kembali RPP apakah sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, dan pastinya ada pembubuhan cap. Jadi kalau misalnya capnya itu lupa, itu berarti mengabaikan keabsahan dokumen itu sendiri. Dan yang keempat adalah mencermati apakah RPP hasil copy paste atau memang sudah buatan sendiri, karena sekarang ini RPP itu sudah banyak sekali bisa dibeli, sehingga dipastikan lagi bahwa guru memang membuat dokumen RPP ini secara sadar, secara pribadi, seperti itu. Sekian dari saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan terima kasih.